Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala, dan dikala berkata Musa, Nabi Musa liqaumihi. Ya, idh qala, dan sebutkanlah dikala Nabi Musa alaihissalam berkata liqaumihi, kepada kaumnya, Udhkuru, ingatilah nikmatallahi, nikmatnya Allah, alaikum, kepada kalian semua, idh anjakum, dikala Allah telah menyelamatkan kalian min ali Fir'auna, dari kejahatan tentaranya Fir'aun, yasumunakum, ya, Fir'aun dan bolo-bolonya itu maksudnya ali Fir'aun itu, yasumunakum, yang mana mereka telah mengicipkan kepada kalian soal adzabi, buruknya azab, wa yudzabbihuna, dan mereka menyembelihi semua abna'akum, anak-anak laki kalian semuanya, mana lahir tahu laki-laki sembelih, tahu laki-laki sembelih, sampai akhirnya tidak ada laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Akhirnya mereka membuat kebijakan setahun nyembelih, setahun tidak, setahun nyembelih, setahun tidak, kayak nyembelih ternak itu aja. Yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan kalian, para perempuan kalian dibiarkan hidup, ya, dianggap tidak berbahaya. Ini dikarenakan Fir'aun ini dibujuk oleh seorang dukun, dukunnya Fir'aun, dan dukun ini memberi nasihat, ya kan, nasihat, memberi was-was kepada Fir'aun, yaitu bahwa akan lahir satu bayi Bani Israel yang akan menjadi penyebab hilangnya kerajaan kamu. Sehingga saking marahnya Fir'aun ini, seluruh bayi-bayi lahir dari Bani Israel yang laki-laki dibunuh semuanya, disembelih semuanya. Wa fi dzalikum, dan di dalam itu semuanya, yaitu penyelamatan setelah musibah. Fi dzalikum, dalam itu semua, yaitu penyelamatan setelah musibah. Balaun, adalah nikmat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang agung. Awalnya disembelih, dianiaya, anak-anaknya udah dijadikan seperti budak, terus kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuhnya pun dihancurkan oleh Allah. Itu adalah nikmat mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang agung. Wa idza adana, dan dikala memberi pengumuman rabbukum, Tuhan kalian, memberitahu rabbukum, Tuhan kalian, la in syakartum, bila mana kalian syukur dengan nikmatku, ya, dikasih iman, menyukuri dengan nikmatku, dengan beriman kepada Allah, dengan taat kepada Allah. Jadi karena syukur itu ada wujudnya. Orang itu senang juga akan nampak amalannya, syukur juga nampak amalannya. La azinannakum, sungguh aku akan menambahi kalian, sungguh-sungguh aku akan menambahi kalian nikmat. Wala in kafartum, bila mana kalian kufur, yaitu mengingkari nikmat. Inna adabi, sungguhnya adabku, la syadidun, adalah sangat menyakitkan, sangat dahsyat. La syadidun adalah sangat dahsyat. Ya. Jadi ada satu perkara, yang perkara ini akan menjaga nikmatnya seorang hamba, yaitu syukur. Bila mana seseorang itu syukur dari nikmat,
maka Allah akan menetapkan nikmat itu dan bahkan akan nambahi nikmat-nikmat itu. Maka dalam ayat lain dikatakan dzalika bi annahu Allah lam yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika bi anna Allah la yughayyiru ma biqaumin daripada nikmat hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah amalan yang ada pada mereka. Ketika orang ini dikasih nikmat, awalnya syukur, maka terus akan dikasih nikmat. Begitu mereka sudah berubah, awal-awalnya mesti yang akan ditinggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar ditinggalkan. Begitu amar ma'ruf nahi anil munkar atau tawasau bil haq dan tawasau bis sabr ini ditinggalkan, maka akan datang kemerosotan amal habis-habisan nanti. Kemerosotan amal habis-habisan. Begitu kemerosotan amal terjadi, maka akan ada yang namanya azmatul iman, krisis iman. Begitu itu sudah terjadi, habislah mereka menjadi musuh-musuh Allah. Jadi begitu. Makanya kalau dalam surat Wal Asr itu, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi sini iman, amal soleh, terus tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Kenapa ini? Karena tawasaw iman itu tidak akan kekal kecuali mesti dikunci dengan amal soleh. Amal soleh tidak akan kekal istiqomah kecuali dikunci lagi dengan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan untuk amal agama, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan juga memberi targhiban, mengingatkan supaya menyabar-mabarkan, membetah-betahkan diri dalam taat. Jadi manusia ini mempunyai dua kelemahan. Kelemahan pertama yaitu lupa. Maka perlu tawasaw bil haq, saling ingat mengingatkan. Amalkan ini, makanya kan ada adzan. Kenapa adzan dibuat? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, karena manusia ini suka lupa. Sehingga perlu diingatkan. Kalau tidak ada ingat mengingatkan, ya lupa, nanti tahu-tahu sudah meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat zuhur, asar, terus habis kalau tidak ingat mengingatkan. Kemudian penyakit yang kedua yaitu suka malas manusia ini. Malas, bosan. Nah, kamu lihat saja itu, aku pakai kopiah itu gonta-ganti kenapa? Nah, belum hilang sudah ganti karena bosan. Ya. Kopiah bosan, pakaian bosan, terus aja bosan. Itu manusia itu. Karena manusia dalam amal juga bosan. Awal pertama kamu mondok di sini kelas 1 senang. Begitu kelas 5 itu bosan, pengen pulang. Iya kan? Betul. Nah, ngaku semua itu. Kelas 5, kelas 6 itu sudah godaan pulang karena bosan. Manusia bosan. Maka setelah tawasaw bil haq, ingat mengingatkan untuk amalkan agama, ingat mengingatkan, maka ada lagi ingat mengingatkan. Amal agama itu apa? Mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Amar ma'ruf nahi anil munkar. Kemudian yang kedua, ingat mengingatkan untuk nyabar-nyabarkan diri, yaitu apa? Mentarghib. Mesti harus ada targhib, disemangati. Kalau sudah loyo, bosan, semangati lagi. Ayo terus, sebentar lagi ini. Tinggal berapa toh? Tinggal kelas 6, 7, 8 sudah tamat. Nah, ayo tuh semangati. Jadi kalau nggak ada targhiban komplek, pulang semua itu. Maka mesti ada apa? Tawasaw bis sabr. Arti sabr ini lebih cocok diartikan dengan kata-kata yaitu betah. Betah di dalam taat, karena sabar itu ada 3. Ada sabar di dalam istiqomah di dalam taat, sabar
istiqomah dalam menahan diri dari maksiat, sabar, yaitu selalu kokoh dan tidak berputus asa ketika menghadapi musibah. Disakiti, sabar, nggak masalah, itu namanya sabar dari musibah. Sakit, ya tetap istiqomah, tidak putus asa. Nah, ini makanya di sini nih, apa itu, kalau kalian bersyukur lah untuk menjaga itu semuanya, ingatilah nikmat-nikmat Allah. Ingatilah nikmat-nikmat Allah. Kita ini sudah dikasih nikmat oleh Allah. Dan nikmat yang paling besar adalah kenal dengan Gusti Allah. Loh, itu nikmat yang paling besar. Sekarang kalau kamu susah memahami, sekarang ini aja, tanah yang makhluk, perlu dicari contoh makhluk. Ya, nah. Sekarang kamu nggak ada orang bayar, nggak dibayar sama-sama. Tapi kamu ini seumpama dekat, kenal dengan seorang raja, ya, kenal dengan seorang raja. Saking senengmu dengan raja, maka apa yang kamu perbuat? Kamu bawa makanan dari rumah, kamu kasihkan raja, karena senang sama raja, ya, karena kamu bisa syukur, bisa ketemu sama raja. Maka berbuat apapun yang sebetulnya itu raja semua nggak nyuruh pun, nggak mewajibkan kamu berbuat sesuatu biar raja senang, karena kamu syukur, aku kok iso kecedak raja. Lah apa toh fadilahnya cedak raja itu apa? Loh, kamu nggak ngerti ya? Kalau aku dekat raja, kamu tempeleng aku kepalaku, kamu nanti penggal kepalamu sama raja. Nah, jadi fadilahnya orang dekat dengan raja itu kalau makhluk, kalau kita ini paham. Begitu dekat dengan raja, kayak dilindungi oleh raja, di mana-mana selalu dijaga, kemelaratan dikasih duit, disakiti orang akan dibela. Itu namanya dekat dengan raja. Maka akhirnya tambah cinta kepada raja ini, dan akhirnya kamu membuat satu perbuatan-perbuatan untuk meridhokan raja. Hari-hari begitu. Goreng tempe, kasih gorengan, kasihkan raja. Ya. Kemana, ke pasar, pulang ngaji, mampir, nanti dikasih juga raja. Nah, apa? Biar apa? Nanti biar tambah disenangi raja. Itulah seseorang yang syukur bila mana dekat dengan raja. Nah, bila mana seseorang ini kenal dengan Allah, maka akan nampak syukurnya dengan apa? Iman kepada Allah, taat kepada Allah, bahkan pada perkara-perkara yang sebetulnya itu bukan diwajibkan oleh Allah pun diamalkan. Allah senang salat. Ada orang-orang yang salat sunnah, ada salat qabliyah, ba'diyah, isyraq, duha, wabin, tasbih, tahajud, witir, tambah lagi salat 1000 rakaat setiap malam, masih seperti itu. Kenapa kok giat-giatan salat? Seneng kenal sama Gusti Allah. Nah, biar tambah dekat. Nah, Allah ini rajanya raja yang menciptakan alam semesta. Kamu dekat dengan Allah, selalu dilindungi Allah, dibela terus sama Gusti Allah. Itulah kenapa kok orang-orang soleh itu kok sholat sergap gitu. Ya. Kenapa mereka? Mereka itu memahaminya dekat dengan Allah itu senengnya nggak karuan itu. Sehingga syukur, begitu syukur malah ditambah-tambah. Orang ini kok seneng banget sama aku. Nah, kayak raja tadi. Makanya akan didekatkan lagi, tambah didekatkan lagi dari raja, tambah dekatkan lagi raja. Demikian juga kalau orang ini tambah hari tambah mendekatkan diri kepada Allah dengan nambah-nambah amalan, saking syukurnya, nanti akhirnya menjadi kekasihnya Allah, waliullah. Wala in sa'alani la'u'tiyanna wala in ista'adani la'u'idanna. Bila mana hambaku yang selalu terusan mendekatkan diri kepada aku ini sudah tak cintai, maka minta apa saja tak kasih, minta perlindungan dari apa saja mesti tak lindungi. Nah, ini Allah SWT gitu. Paham tak? Maka di sini ini Allah pertama kali menceritakan mereka nikmat Allah kepada Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa di sini ini. Yaitu mereka telah diselamatkan dari kejahatannya Alu Fir'aun kepada mereka. Maka Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Bila mana kalian mengingkari nikmatku, mengingkari itu apa?
Orang itu kalau syukur akan memperlihatkan taat, memperlihatkan amal-amal kepada orang yang disyukuri. Sedangkan orang itu yang kufur juga akan memperlihatkan suatu amalan menunjukkan dia tidak syukur, yaitu apa? Bermaksiat. Nah, wong dikasih nikmat sama Allah begitu banyak, diperintah oleh Allah sholat, moh lo. Diperintah puasa, moh. Diperintah zakat, nggak mau. Diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, moh. Ini namanya orang yang nggak syukur. Nampak nggak syukur? Lah nggak syukur itu namanya kufur, kufrun ni'mah. Itulah kufur. Begitu orang sudah kufur, ini dikasih seperti kayak bapakmu aja lah. Bapakmu ini selalu saja ngasih makan kamu, ngasih duit kamu, ngasih pakaian kamu, semua seperti kasih. Lah kok tahu-tahu kamu diperintah, coba ambilkan ini, nggak mau. Nah, coba ini, nggak mau, semua pokoknya nggak mau. Ya, ganti nanti suatu hari saya minta uang, pengen beli jajan, nggak mau, ganti. Bapaknya ketika ngomong gitu, maka ya pantas kenapa kalau orang itu tukang maksiat minta kepada Allah, Allah yang nggak mau. Nah, dia juga nggak mau. Dia diperintah Allah nggak mau, ganti dia minta kepada Allah, ya Allah nggak mau. Fa anna yustajabu lah. Wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makan, minum, pakaian, dan selalu dikasih makanan semua haram, terus maksiat semuanya. Lah kok minta kepada Allah, fa anna yustajabu lah, bagaimana dikabulkan permintaannya? Yang enggak dia itu bangkang terus, kok pengen Allah manut sama dia enggak manut sama Gusti Allah, itu lah kan. Itu orang apa yang seperti itu? Ya, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asbih sultanan nasira. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asbih sultanan nasira. اللهم اجمع شاملهم واجمع شتات أمورهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.